Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah ketika seseorang stalking kamu. Ini bisa di sosial media atau any kind of bentuk apa aja lah. Stalking bisa yang dari sosial media atau yang kayak dia tanya ke siapa, kawan kalian atau siapa, seperti itu ya. Oke, ini general reading bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, ini mungkin bakalan kita cek dulu energinya supaya kita jadi tahu ini fokusnya ke siapa sebenarnya orangnya gitu ya. Dan ya nanti kita lihat aja deh. Oke, kita langsung mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang stalking kamu. Energi seseorang yang stalking kamu ke kamu. Aku tuh dari kemarin bikin video ya, belum normal banget karena aku biasanya edit video aku pakai iPad, dan iPad aku titip di mama aku karena waktu itu takut hilang. Jadi aku titip. Dan aku tuh sebenarnya baru pindahan, jadi kayak hektik banget minggu kemarin ya, belum secara normal banget aktivitas aku, jadi masih doing this and that by myself, jadi kayak agak ribet dan pusing. Aku udah ribet-ribet gitu ya bikin video tapi tidak di appreciate dan segala macam komen-komen yang sedikit membuli ya, itu aku agak sebel, tapi ya udah ya. Dan kita mulai. Energi kamu ke dia, kamu tuh kayak udah menutup diri atau menutup hati dari dia. Entah kamu takut, malu, atau kayak males atau gimana ya. Kamu ngerasa energinya udah agak beda sama orang ini. Ada komunikasi yang kayak agak-agak on off atau terputus mungkin komunikasinya. Kamu suka overthinking tentang orang ini, tapi ada momen dimana kayak kamu happy atau berbunga-bunga karena komunikasi yang tidak jelas dan on off atau apalah. Di sini kamu mulai mempertimbangkan kehadiran dia atau mempertimbangkan cara kamu nge-treat dia. Tapi kamu suka tebar pesona ke orang ini. Ada rasa kamu ingin maju atau approach dia dalam komunikasi. Tapi kamu juga suka kok kayak kepoin dia, diam-diam atau ya stalking dia juga. Di sini beberapa ada yang sudah berlalu hubungannya. Kamu bingung ini mau move on atau enggak. Ada keraguan yang kamu rasakan sama orang ini tapi merasa sudah terikat. Ya, tapi ada juga yang berjaraknya karena ada orang lain. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Dia agak-agak males. Mungkin malas komunikasi atau kayak mengalihkan pandangannya dari kamu. Dan dia suka ingat kamu, suka liatin foto-foto kamu. Ini agak relate ya sama stalkingnya ini. Mungkin stalkingnya dia ngeliat-liat foto mungkin di sosial media. Dan di sini kayaknya dia suka membicarakan kamu ke seseorang atau circle-nya. Ada rasa emosi, marah. Dan di sini dia melihat kayak kamu seseorang yang sulit buat dimiliki gitu, kayak ada sesuatu lah yang sulit dimiliki. Dan bisa juga dia banyak yang suka. Dia merasa udah effort buat hubungan ini. Dan ada transformasi yang dia lakukan. Ini terkait hubungan kalian. Aku nggak tahu ya bentuk transformasinya itu seperti apa. Oke, sekarang kita cek seseorang yang stalking kamu ini siapa. Nanti mungkin aku bakalan cek kenapa dia stalking kamu dan apa sih yang dia stalking atau dia nemu apa sih. Nanti ya. Seseorang yang stalking kamu ini memang seseorang yang misterius, agak tertutup, dan dia cukup bertanggung jawab orangnya.
mungkin dalam pekerjaan ya, tanggung jawabnya keras kepala, dan walaupun ada jarak, kayaknya sih ada jarak ya, walaupun ada jarak agak sedikit kepo. Ini hubungannya udah nggak baik sama kamu. Orangnya menyenangkan, tipenya yang santai, nggak mau dipaksa atau diatur, lebih ke mengalir aja. Mungkin ini seseorang yang kamu suka cari pencerahan di sini. Dia tipe yang pekerja keras. Ada perbedaan usia di antara kamu sama dia. Dan dia seseorang yang cukup bertalenta. Entahlah dia pintar di bidangnya atau dia expert di bidangnya. Ada yang energinya menunggu kamu, ada yang berkamuflase kayak pura-pura nggak suka atau pura-pura biasa aja ke kamu. Dan ini seseorang yang menarik sih, kayak dia berkarisma, jadi kayak punya magnet. Nggak mungkin orang nggak suka sama dia, gitu maksudnya ya. Seseorang yang stalking kamu. Seseorang yang suka workout, exercise atau olahraga, dan dia cukup intuitif. Dia suka sendirian, dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Dia yang punya banyak goals. Dan apakah dia suka minum teh? Di sini ada teh soalnya. Teh green tea, atau dia mungkin suka ngopi juga bisa sih. Pokoknya dia seseorang yang bisa dibilang ya suka sesuatu lah yang dia minum gitu. Kan kita tahu kan kalau mencirikan seseorang, oh dia suka minum teh, oh dia suka minum kopi, oh dia suka minum jus. Nah, orang-orang yang seperti itu maksud aku ya. Nah, bener kan, ini ada kartu yang bilang dia memang orangnya tuh maunya tuh mengalir apa adanya, santai tipenya. Bisa juga seseorang ini suka pantai dan suka binatang, penyayang binatang juga mungkin. Suka nonton film. Apakah kalian pernah nonton film pada saat dating? Tapi kalau pernah ngedate sih harusnya udah pernah ya nonton film. Kalau enggak ya kamu lihat ngapain aja ngedate-nya. Ngapain aja boleh. Nah, mungkin ada yang merasa ada jarak, merasa ada batasan. Dia tipenya yang tenang. Mungkin dia kangen sama kamu juga. Dia seseorang yang selalu speak up what they feel, what they say gitu. What they think maksudnya. Dan seseorang yang cukup dominan. Dia nggak punya rasa takut. Mungkin dia suka ke pantai, tapi dia juga suka ke gunung. Apa sih ini? Suka berwisata emangnya. Suka ke pantai, suka ke gunung. Dia seseorang yang cukup dewasa. Dia orang yang cukup penting di circle-nya. Dan sikapnya dingin sih. Dia ada masalah atau nggak ada masalah, selalu terlihat happy, senang. Wow. Ini salah satu kalian merasa dijudge, entah dia atau kamu yang dijudge. Orangnya cukup spiritual, suka berdoa, mungkin rajin ibadah. Orang sering berdoa belum tentu rajin ibadah, tapi orang rajin ibadah automatically pasti sering berdoa. Ini orangnya udah menjauh sama kamu nih. Makanya aku bilang ini ada sesuatu yang berlalu antara kamu sama dia. Dan agak sensitif orangnya. Ini pernah ada sesuatu terjadi tiba-tiba aja kamu dan dia, dan akhirnya kalian langsung menjauh. Kayak ada shocking momennya gitu loh. Tiba-tiba langsung menjauh. Gengsi dan ego memisahkan kalian keduanya. Dan orangnya pemberani. Agak-agak kelingi sebenarnya orangnya. Kalau lagi deket tuh maunya deket terus gitu ya. Mungkin cari-cariin kamu terus. Dominan juga. Ini mungkin orang yang baru-baru ini punya hubungan sama kamu, tapi bisa juga baru-baru ini lagi bermasalah. Tadi kan aku bilang ini sesuatu yang berlalu ya.
Bisa juga memang ada yang orang masa lalu, ada juga orang baru. Bisa nih, misalnya dari kalian memang dia ini orang masa lalu ya, udah cukup lama kenal. Tapi ada beberapa dari kalian yang terkoneksi sama orang baru juga gitu. Jadi, tapi dari kalian ini cuma satu. Nggak mungkin kamu ada yang orang masa lalu, ada yang orang baru, enggak. Jadi dari kalian ada yang orang baru, 50% dari kalian lagi orang lama gitu ya. Jadi nggak mungkin 50% dari kalian ada yang baru, ada yang lama, enggak ya. Aku ngerasanya energinya yang strong ini satu orang aja sih. Biasa suka ada kan 2 orang gitu, tapi ini kayak 1 orang. Orangnya cukup sibuk dia, tapi dilihatnya dari luar tuh tenang, santai. Tapi dia soal perasaan, soal hati tuh baperan ya. Jadi dia tidak menunjukkan mungkin dari luar. Sekarang kita cek kenapa dia, seseorang ini stalking kamu. Ya kemarin tuh ada yang komen, kak video. Aku bakal bikin video kalau aku ada waktu guys. Tapi kalau memang belum sempat ada waktunya, aku nggak bakal memaksakan diri aku untuk bikin video. Karena itu hanya membuat aku capek mental aku kalau terlalu memaksakan untuk konten. Tapi akunya nggak siap gitu. Buat kalian yang nunggu-nunggu videoku daripada kelamaan, bikin kalian personal reading. Nah, kan enak. Daripada kalian teror-teror aku di TikTok, di Instagram minta video. Kenapa kesepian ya? Gak ada temen buat bobonya ya. Oke, kenapa dia stalking kamu? Karena ada jarak di antara kalian. Terus kebanyakan dari mereka itu kayak udah menyerah. Menyerah dalam arti mungkin gak ada komunikasi, gak ada interaksi lagi. Jadi satu-satunya ya bisanya stalking kamu kalau dia mau tahu kabar kamu. Dia stalking merasa butuh validasi dan ketenangan. Contoh, dia overthinking tentang sesuatu. Dengan dia stalking kamu, dia akan tahu sesuatu dan itu membuat dia tenang. Ada yang lagi baper-bapernya ke kamu. Ada yang ngerasa setelah stalking tuh dia happy, dia senang. Kayak mendapatkan kepuasan gitu ya, satisfaction. Dan ada yang mungkin ya emang lagi baper-bapernya ke kamu, lagi senang-senangnya ke kamu. Jadi ada rasa berharap di sini. Orang ini nih sebenarnya menunjukkan dia nggak peduli sama kamu, cuek aja. Tapi entah kenapa dia masih mau tahu tentang kamu. Ada sesuatu yang berubah di antara kalian. Nah dari situ, jadi dia mencari tahu tentang kamu dari stalking kamu. Karena tidak mungkin dia langsung bertanya tentang kamu, apalagi tanya kabar kamu. Sungguh memalukan kalau dia menunjukkan gak peduli, udah gak mau, terus dia nanya, hey apa kabar gitu kan, gengsi dong. Stalking kamu karena ada seseorang yang terluka dan sakit hati. Bisa dia yang sudah menyakiti kamu atau dia terluka karena kamu ya, bisa vice versa. Dari situ ada yang terluka, jadi ya itu lagi-lagi dia masih mau tahu tentang kamu, tapi nggak mungkin tanya kamu langsung. Terutama kalau dia menyakiti kamu, he want to know apa ya about you. Dia pengen tahu juga kabar kamu tuh gimana, bahagia atau enggak tanpa dia. Ya, kamu itu sosok yang sangat dia dambakan. Jadi kayak gimana sih, kayak orang admire atau seseorang adore you atau seseorang crush on you atau seseorang apa lagi ya, kayak seseorang obses mungkin ya, pokoknya seperti itu. Jadi kamu itu sosok seseorang yang di mata dia tuh seperti itu. Jadi ya pasti dia mau tahu lah, stalking kamu lah. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Contoh, dia punya perasaan sama kamu tapi dia nggak mau utarakan, atau dia masih cinta tapi dia pura-pura udah move on. Stalking karena kangen ada juga. Dan dia stalking kamu karena takut. Mungkin ini seseorang yang pernah marah sama kamu atau bikin kamu marah. Dari situ dia takut buat menunjukkan dirinya ke kamu. Dan
ya jadinya dia cuma bisanya stalking aja. Tapi dia ini ada yang mau melakukan sesuatu ke kamu. Jadi dia sebelum melakukan sesuatu, dia stalking dulu, dia cari tahu keadaan kamu seperti apa, baru dia memutuskan kapan waktu terbaik untuk dia action. Ada juga yang kayak gitu ya. Kira-kira apa yang seseorang stalking dari kamu ini? Kayak apa sih yang dia stalkingin, atau dia tuh dapat apa dari stalking kamu itu? Dapat apa? Dapat ikan. Apa yang dia stalkingin adalah dia pengen tahu kamu galau atau enggak. Kurang ajar dia, guys. Ya, dia pengen tahu kamu galau atau enggak. Jadi kalau dia galau, dia pengen tahu kamu tuh seperti dia enggak galaunya. Ya, dia pengen tahu keadaan kamu ketika kalian berjauhan. Kan dia nggak bisa tanya langsung nih sama kamu. Jadi dia cuma bisanya cari tahu tentang kamu aja. Pakai apa sih? Pakai stalking kamu gitu, atau nanya tentang kamu ke seseorang. Yang dia stalkingin adalah dia pengen tahu sih isi pikiran kamu. Misalnya kalau hari ini kamu ngeposting mood kamu lagi marah-marah, oh berarti saat ini nih pikiran kamu lagi kacau, lagi nggak mood. Tapi kalau hari ini kamu posting yang happy-happy, berarti pikiran kamu nih lagi tenang gitu ya. Ada juga yang dia stalking, dia pengen tahu sih kamu tuh kangen atau enggak sama dia. Mungkin dia bakal tahu ketika kamu posting sesuatu, lagu-lagu atau anything. Jadi dia tahu kamu tuh merindukan dia atau enggak, atau kamu masih menginginkan dia atau enggak. Yang dia stalkingin sebenarnya ketika kamu menutup diri atau membatasi dari dia sih, itu dia langsung kayak, ini serius lo udah gak mau lagi sama gue, ini serius lo bener-bener jaga jarak. Nah, jadi kayak mau make sure kali ya. Dan pengen tahu nih soal perubahan diri kamu. Misal dia pengen tahu keberuntungan kamu, kalau kamu udah punya seseorang atau orang baru pengganti dia. Nah, dia pengen tahu seperti apa orangnya, sebahagia apa kamu sama orang itu ya. Atau dia pengen tahu kamu dekat sama siapa aja, taunya dari postingan-postingan kamu itu. Dan dia pengen tahu sekarang tuh kamu gimana kabarnya, atau ada yang berubah nggak dalam diri kamu, atau karir kamu apa nih, ada pencapaian apa, your achievement gitu. Pokoknya pengen ada tahu sekarang tuh gimana update-nya, ada yang berubah nggak dalam diri kamu. Nah, ada juga yang pengen tahu kamu lagi dekat sama siapa, orang seperti apa yang kamu deketin. Nah, orang ini lebih keren atau enggak dari dia. Nah, orang ini jangan-jangan lebih apa ya, nggak lebih baik dari dia. Jadi ini untuk compare sih sebenarnya. Jadi untuk membandingkan ya, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih keren dari dia itu ya. Ada yang di stalkingnya itu karena orang ini overthinking tentang kamu dan dia ingin memulai komunikasi, pengen intens lagi sama kamu, mengulang hal-hal yang dulu pernah kalian lewati. Ya, masa-masa di PDKT itu loh. Dan di sini ada terkait komunikasi juga sih. Kayak misalnya kalau dia reach out kamu sekarang gimana ya gitu, kamu lagi gimana nih kabarnya, takutnya pas dia lagi reach out kamu lagi bad mood, itu kan jadi salah waktunya ya. Dan pengen tahu kamu lagi baik, happy, lagi kesulitan atau enggak, ada. Tapi ada juga yang stalking ini sebenarnya merekanya sih yang galau. Mereka galau karena mereka punya feeling, jadi pengen tahu juga kau tuh masih ada feeling atau enggak ke dia, karena dia segalau itu tentang kamu. Dan pengen tahu kamu lagi sedih atau enggak. Ada yang kalian tuh pisah atau putusnya itu bukan dari kesalahan masing-masing, mungkin karena keadaan. Jadi dia pengen tahu kabarnya kamu gimana, kamu galauin dia atau enggak, galau atau enggak sekarang, sedih atau enggak gitu. Jadi tetap sih ujung-ujungnya pengen tahu kabar kamu. Kita cari tahu setelah dia stalking kamu, apa sih yang ada di pikirannya.
Yang ada di pikirannya justru ada seseorang yang overthinking. Entah nih, dia nemuin apa dari kamu. Misalnya kok kamu happy banget sih tanpa dia jadi galau. Sehappy itu kah? Ya dong happy, karena nggak ada yang toxic lagi ya. Tapi ada juga yang jadi overthinking. Dan ada juga yang langsung galau dan sedih gitu, tetap galau dan sedih karena ada sesuatu yang dia temukan, tapi kegalauan dan kesedihan orang ini nggak dia tunjukkan ke kamu sih. Dan ada juga yang galau dan sedih ini yang merasa sudah terikat sama kamu. Dan orang ini jadi berkesimpulan kayaknya dia nggak mungkin deh cari kamu untuk komunikasi. Dan orang ini memilih diam atau nggak jujur atau nggak terbuka sama kamu karena entah mungkin dia insecure, takut, atau takut ada penolakan. Ada juga yang merasa mungkin kamu banyak pencapaian, banyak perubahan, dan orang ini merasa kamu tuh sudah banyak berubah dan banyak keberuntungan yang kamu dapatkan. Ada juga yang dia berpikir kayaknya kamu kalau dideketin atau dikejar kayaknya susah deh sekarang. Susah buat di reach out atau diajak komunikasi, atau kamu orang yang sibuk mungkin. Nah kan ada yang galau dan sedih, langsung kayak mellow gitu energinya. Jadi kepikiran kamu terus. Ada juga nih energinya yang mau maju approach kamu karena udah nggak bisa tahan lagi bapernya ke kamu. Dan ini energinya agak mixed feeling ya. Mungkin beberapa dari mereka ada yang pengen maju karena punya feeling itu, tapi dia nggak mau memaksakan. Tapi ada juga yang merasa hubungannya udah berakhir sama kamu, tapi malah jadi overthinking karena dia pengen tahu isi hati kamu tuh seperti apa, tapi dia nggak dapet, tapi dia nggak tahu kamu masih menginginkan dia atau enggak dari dia stalking itu. Jadi dia stalking kamu tapi dia nggak dapet apa-apa gitu, dia nggak tahu kamu masih menginginkan atau enggak. Jadi orang ini berpikir hubungan kamu sama dia itu sudah berakhir. Nah makanya kenapa aku bilang energinya mix, karena dia merasa sudah berakhir terus overthinking, tapi ada juga yang masih mau fight, mau berjuang. Yang mau fight ini bener-bener kepoin kamu banget, tapi untuk maju dia ngerasa ada beban. Sama sih sebenarnya orang-orang ini juga kebanyakan overthinking. Ya kalau nggak overthinking mungkin dia nggak stalking kali ya, mungkin dia kayak cuek aja, bodo amat gitu. Kita cari tahu aja kali ya perasaan seseorang yang stalking kamu. Semoga orangnya ini ciri-cirinya orang yang memang kamu harapkan. Jadi semoga dengan tahu perasaannya itu memberi manfaat ya. Perasaannya dia memantau kamu sih dari kejauhan, sekalipun ada rasa emosi, ada rasa marah, tapi dia masih mau tahu tentang kamu. Ya terlihat dari dia mau stalking. Perasaannya ya ada yang masih marah, ada yang masih emosi sama kamu, dan ada yang masih baper sama kamu. Beberapa mereka fokuskan kamu juga. Oh my god, kalau kita lihat dari gambar ini ya, lihat deh, ini kan kayak mata gitu, kayak orang stalking kan. Dari tadi tuh banyak banget kartu-kartu memang mencirikan seseorang yang stalking, orang yang kepo, orang yang mencari tahu, want to know more about you gitu ya. Dan di sini perasaannya ya dia ngerasa masalah di antara kalian tuh masih ada. Contoh ada hambatan-hambatan yang besar, dan itu masih ada menurut dia. Jadi dengan segala hambatan itu untuk maju atau untuk berusaha nggak mungkin, jadi biasanya cuma stalking aja. Perasaannya positif, baik ke kamu, nggak ada mikir aneh-aneh juga. Nah ini kan beberapa mereka memang fokuskan kamu sih, tapi kalau aku lihat nggak terlalu banyak action karena di sini kelihatan kebanyakan energinya yang santai, relax. Jadi masih di fase stalking aja. If you guys ask for action or efforts, kata aku sih agak useless buat kalian berharap saat ini. Jadi ya didoakan yang baik-baik saja. Oke, itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang stalking kamu. Ada Taurus, Leo, Libra, Aquarius, Aries, Capricorn, Cancer, dan Virgo. Inisial huruf
ada W, R, E, S, C, U, H, T, L, G, P, dan B. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, be sharp, and soul. Bye!